Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Saatnya mari datang kepadanya, membawa sembah dan pujian bagi Raja yang Maha Kuasa.
kudus, kami hampiri kekudusan-Mu di ruang yang maha kudus. Kami menyembah-Mu, membawa pujian, membawa syukur hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan bertemu muka dengan Tuhan, mengalami jamaah-Mu. Urapi kami, urapi, urapi. Kami sembah, kami sembah, kami sembah pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yeah.
Kau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Kau menjadi teladan, akan menjadi berkat dan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi sekitarmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Berikan selesai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bukti karya-Mu dan cinta-Mu nyata dari hari ke hari, dari generasi ke generasi. Yang percaya bahwa Tuhan kita baik, yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, katakan wow. SGS yang percaya dia dahsyat, katakan teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. 10.000 lebah di tanganku,
sisi. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lepas di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lepas di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lepas di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 lepas di sisi, syukur atas kebaikan Tuhan buat 1 bulan yang sudah kita lewati bersama-sama. Kita tahu berat memang, tetapi kalau Tuhan izinkan kita masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama ini, sebuah anugerah yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu bersama dengan keluarga boleh mengucap syukur bersama-sama. 1 orang boleh pimpin dalam doa boleh. Nanti saya akan memimpin dalam doa untuk firman Tuhan sebentar. Silakan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera. Buat anugerah-Mu, kesehatan yang Tuhan beri. Makasih Bapak buat kebaikan demi kebaikan. Kami boleh melewati semuanya. Semua karena anugerah-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Terima kasih Bapak. Semua karena sebuah perjalanan yang indah tentunya jika Kau bersama dengan kami. Sebuah perjalanan yang tentu akan sangat mengasihkan sekali. Ada tawa dan canda, di tengah-tengah ada banyak masalah. Tetapi anugerah dan damai-Mu memerintah atas hidup kami. Kami serahkan firman-Mu hari ini. Biar kami yang ada di rumah-rumah, kami yang ada di tempat ini pun, kami berdoa bersama-sama. Engkau hadir di mana kami berada. Kau tidak dibatasi ruang dan tempat. Kau tidak dibatasi oleh waktu. Karena Kau Roh yang berkuasa atas semua zaman, semua tempat, semua musim apapun dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang hebat atas kehidupan kami. Makasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Yang diberkati katakan amin, amin. Boleh yang di rumah tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Wow. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini melayani Tuhan. Thank you guys. Terima kasih juga teman-teman media yang hari ini tentunya bisa bersama-sama dengan kita. Sehingga kita boleh bertemu dan kami boleh menyapa Bapak Ibu di rumah-rumah ya. Baik, bulan yang baru kita biasanya ada tema yang baru ya. Bulan baru selalu ada tema yang baru. Dan tema bulan ini adalah pemimpin yang mentransformasi. Saya ulangi ya, pemimpin yang mentransformasi. Saya percaya bahwa tema ini sangat penting khususnya di hari-hari ini. Tema ini bukan dibuat baru kemarin Bapak Ibu, tema ini dibuat tahun yang lalu begitu. Bahkan bulan yang lalu kita punya tema diberkati untuk menjadi berkat. Sangat pas sekali khususnya dalam keadaan Indonesia seperti ini ya. Khususnya dalam masa-masa di mana keadaan bumi sedang dalam masalah. Dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengubah banyak hal khususnya di bumi ini. Mengintegrasi semua banyak infrastruktur, menghubungkan satu dengan yang lain sehingga semua dapat berjalan lebih baik. Nah,
Saya tahu dan Bapak Ibu tentu tahu juga bahwa dunia sedang mengalami banyak perubahan. Dunia hari-hari ini banyak berubah dan membutuhkan pemimpin yang mampu menahan semua gelombang, gejolak, goncangan terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Nah, pemimpin-pemimpin ini dibutuhkan di hari ini. Untuk apa? Untuk mengadakan perubahan, untuk mengadakan perbaikan, untuk memajukan semua di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin sebetulnya bisa terjadi dan tidak mungkin bisa berjalan ya di tempat ini. Kalau saudara lihat gambar di slide, ada tentang kesehatan yang sedang tergoncang, ada ekonomi yang sedang tergoncang, ada kegiatan-kegiatan kita yang tadinya berdiri tegak tiba-tiba juga bergoncang. Tetapi saya berharap yang terakhir itu kerohanian kita bisa tahan bersama-sama ya. Yang setuju katakan amin ya. Nah, kita butuh yang namanya pemimpin ya. Karena pemimpin itu akan hadir membawa perubahan dan membawa kebaikan untuk masa depan. Nah, di masa-masa dahulu ada banyak orang-orang yang pernah mentransformasi pemimpin-pemimpin yang hebat. Saya bisa kasih contoh tentang Abraham Lincoln. Dia seorang presiden Amerika yang ke-16. Seorang pemimpin Amerika Serikat yang membawa Amerika Serikat terbebaskan dari perbudakan yang ada. Bahkan ia memperkuat pemerintah nasional dengan modernisasi perekonomian negara. Satu statementnya dia berkata begini, Anda tidak bisa pergi dari tanggung jawab hari ini dengan menghindari hari ini. Ini satu statement yang saya kira coach yang cukup terkenal sekali. Dia seorang presiden yang mampu mentransform dunia sekitarnya pada waktu itu. Dan hari ini pun kita butuh orang-orang seperti ini. Yang mampu mentransformasi dunia yang ada. Baik ekonomi, keluarga, kerohanian, pekerjaan semua bisa dirubah untuk kemajuan. Di tengah-tengah yang gak mungkin tentunya. Nah, selalu idenya seperti ini Bapak Ibu. Ada satu masa gelap. Lalu masa gelap itu kemudian melahirkan sebuah perubahan. Dan perubahan itu terjadi karena ada pemimpin-pemimpin yang dimunculkan. Saya ulangi. Ada masa gelap yang terjadi di muka bumi ini. Masa di mana ada masa suram terlebih dahulu. Baru di masa-masa yang mencekam, masa-masa yang ribut, masa-masa yang stagnasi. Selalu Alkitab mencatat Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin. Ada Musa, ada Yusuf, ada Daniel, ada banyak orang-orang yang ada di perjanjian lama. Orang-orang yang mentransformasi dengan dimunculkan pemimpin-pemimpin untuk mengubah dunianya. Dan membawa perubahan dan membawa sebuah kemajuan tentunya. Dan itulah pemimpin yang mentransformasi. Nah, salah satu orang yang membuat inspirasi kita semua adalah Tuhan Yesus tentunya. Ya, saya tidak akan memakai contoh-contoh yang lain. Karena ini mimbar bukan mimbar motivasi. Tapi mimbar ini adalah mimbar kerohanian di mana kita harus belajar dari seorang pribadi tokoh yang sentral luar biasa yaitu Yesus Kristus. Dia bukan sekedar membuat satu negara, dia bukan sekedar membuat gerakan, dia bukan sekedar pintar memotivasi, dia bukan sekedar melahirkan pemimpin, tapi dia bisa mengubah dunia yang tadinya rusak menjadi lebih baik. Wow, luar biasa sekali ya. Dimulai dari masa suram. Jadi kalau saudara baca perjanjian lama ke perjanjian baru Alkitab saudara, di tengahnya itu ada kertas putih ya. Saudara kalau ada Alkitab, saudara coba buka tuh. Di tengah-tengah perjanjian lama dan tengah-tengah perjanjian baru, di tengah-tengahnya itu ada kertas putih. Kertas putih itu ada artinya. Itu adalah masa gelap. Masa gelap di mana Tuhan tidak berbicara, tidak ada nabi dan tidak ada apapun di bumi ini. Nah, tiba-tiba Tuhan munculkan seseorang yang begitu hebat yang namanya Yesus Kristus. Lalu masa itu ada namanya terang yang ajaib. Matius mencatat pasal yang keempat dikatakan begini, pasal 4 ayat yang ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Lihat, terang itu muncul pada saat setelah gelap. Fajar itu tiba-tiba keluar mataharinya setelah jam 12 malam, jam 1, jam 2 dilewati, kemudian ada pagi. Mungkin hari ini kita sedang melewati jam 11. Jangan lupa, habis ini jam 12 Bapak Ibu. Habis ini jam 1 pagi. Habis jam 1 pagi, jam 2, jam 3. Kemudian jam 5 dan jam 6 terang.
Jadi kita lewati bersama-sama. Jangan pernah putus asa di masa fase tertentu dalam kegelapan. Sebab Tuhan pasti memunculkan orang-orang yang hebat. Bahkan orang yang hebat itu namanya Yesus pada zaman itu. Di masa gelap Tuhan bangkitkan seseorang namanya Yesus menjadi terang buat segala bangsa waktu itu. Dalam Nats bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, bangsa yang hidup di dalam kegelapan telah melihat terang yang cemerlang. Bagi yang diam dalam negeri yang kegelapan maut telah terbit cahaya terang. Justru di tengah-tengah kegelapan yang begitu sangat gelap, muncullah pemimpin yang hebat. Selalu seperti itu. Saya berdoa, di tengah-tengah banyaknya masalah dalam rumah tangga, soal ekonomi, pekerjaan yang saya juga merasa sebagai gembala. Mau bisnis susah, keuangan semua lesu, semua berhenti semua tiba-tiba. Sekolah anak-anak juga semua berhenti, harus di rumah semuanya. Saya berdoa, di tengah-tengah kegelapan apapun yang terjadi, muncul terang yang ajaib buat kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Nah, Yesus adalah seorang transformer yang sejati. Saya ulangi, Yesus adalah seorang tokoh pengubah sejarah. Gak ada orang yang bisa menandingi satu tokoh yang namanya Yesus. Sebutkan salah satu tokoh yang menurut saudara keren. Sebutkan satu orang yang menurut saudara, wah ini orang hebat menurut saya. Coba bandingkan dengan Yesus. Saya kira gak ada yang bisa menandingi tentang pribadinya Yesus. Seorang tokoh transformer yang luar biasa. Nah, mari kita baca natsnya di Lukas 4 ayat ke-16. Ada satu hal yang menarik yang saya mau bagikan dengan cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan begini, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Saya mau share ini karena ini penting sekali buat kita Bapak Ibu. Yesus memilih khotbah pertamanya di Nazaret. Ini khotbah sulung. Saya enggak tahu kenapa Yesus pilih Nazaret ya. Kenapa bukan di satu tempat yang spektakuler di Yerusalem gitu ya. Itu kan pusatnya agama orang Yahudi, Israel ada di sana. Tapi dia pilih Nazaret, kota yang kecil. Wow. Yesus mulai bukan sesuatu yang besar, tapi Yesus mulai sesuatu yang kecil, yaitu dari kotanya Nazaret Bapak Ibu. Panggungnya Yesus kecil, sinagog, bukan bait Allah. Untuk menjadi besar, kita harus mulai dari yang kecil. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Nah, ini yang saya mau share. Kenapa Tuhan memulai khotbah pertamanya di Nazaret? Kenapa? Ada apa dengan kota ini? Kota Nazaret itu kota yang kecil Bapak Ibu. Letaknya ada di bukit begitu ya. Penduduknya juga nggak terlalu banyak sekali ya. Nggak lebih dari 20.000 orang ya. Sangat kecil kota ini. Tetapi bukit-bukitnya dan pemandangan kota ini sungguh menarik sekali. Sungguh menarik sekali. Nah, Yesus dibawa kepada satu tempat di mana Nazaret itu menjadi tempat bisa melihat semua yang ada di sekitarnya. Ya, itu kayak begini. Yesus bisa melihat keadaan Nazaret itu seperti layaknya dia bisa lihat semua sejarah yang ada di kota itu. Saya kasih contoh. Saul pernah ada di situ. Elisa dan Elia ada di situ. Janda Sarfat pernah ada di sana. Dan beberapa raja-raja ada di sana. Yosua mati ada di sekitar situ. Saudara bisa bayangkan ya, jadi yang pertama Yesus ada di Nazaret, dia melihat bahwa kota ini penuh dengan begitu banyak cerita sejarah. Satu, kedua, Nazaret itu punya tempat di mana ini menjadi tempat yang cukup sibuk terbentang di depannya dia. Karena Nazaret itu ada 3 jalur yang cukup terkenal yang masuk ke Nazaret. Artinya Yesus dibawa satu tempat di mana sejarah dan kesibukan sedang ada di depan matanya dia. Nah, disitulah Yesus berdiri dan tiba-tiba dia berkata di ayat 18 dan 19 yang mengatakan seperti ini. Roh Tuhan ada padaku.
Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini khotbah pertamanya Yesus ada di Nazaret. Sekali lagi, tempat yang penuh dengan sejarah, tempat cabang jalan yang cukup penting, areal yang cukup penting di daerah Timur Tengah. Artinya Yesus menempatkan diri di posisi yang sangat strategis untuk bicara tentang, terang itu sudah datang. Ini waktu Yobel, pembebasan itu akan terjadi di situ. Nah, mari kita belajar bersama-sama beberapa poin yang kita bisa pelajari. Sehingga di tengah-tengah masa yang gelap seperti ini, kita bisa melihat dan kita bisa memandang. Ada Yesus yang sedang berdiri di Nazaret. Saya tidak tahu Nazaret saudara apa. Apa yang membuat saudara berkata, ini strategis sekali buat saya. Posisi ini sangat penting buat saya. Itu jadi Nazaret Bapak Ibu. Ini yang paling kecil buat saya Pak. Ini yang terakhir Pak buat saya. Itu jadi Nazaret Bapak Ibu. Dan Yesus sedang berdiri di situ. Dan dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat demi ayat ini. Yang pertama, Yesus datang itu memberikan kabar baik. Yesus seorang pemimpin transformator yang begitu hebat, yang mengubah tatanan dengan kabar yang baik tentunya. Alkitab mencatat begini di ayat yang ke-18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia mengutus aku. Ya. Yesus seorang yang menyampaikan kabar baik. Bukan kabar yang gak baik. Dan bukan kabar yang gak pasti. Setiap firman Tuhan pasti. Katakan amin. Amin. Salah satu hal yang Tuhan tidak sanggup lakukan adalah menyebar hoax. Sekali ia berjanji, mustahil untuk dia mengingkari. Berita yang Yesus berikan adalah berita kabar baik bagi semua orang. Hari ini saya mau kasih tahu kabar baik buat saudara. Apapun yang terjadi, situasi apapun, kadang-kadang kita justru memberikan kabar yang gak baik. Betul gak? Kapan hari kita mendengarkan sebuah siaran. Dari data WHO mengatakan begini. Kita itu kalau dengar berita yang mencemaskan seperti ya COVID-19 ini. Biarlah cuma satu hari, misalnya 1 atau 2 kali saja. Dengar berita, jangan lebih dari 10 menit. Kalau kita pagi setengah jam, sampai 1 jam, siang diulang lagi, itu terus. Saya percaya kadang-kadang kita makin hari makin takut menghadapi ini. Mengikuti perkembangan zaman dan keadaan gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, dengar firman Tuhan juga harusnya lebih banyak. Dengar kabar baik harus lebih banyak daripada berita-berita yang ada di luar. Katakan amin. Sebab kalau ini diisi terus berita-berita yang gak baik, melemahkan iman kita. Kita gak bisa muncul sebagai terang yang ajaib. Kita akan letih, lesu, dan kita gak punya semangat. Iman itu muncul dari pendengaran. Kalau saudara mendengarkan kabar yang baik, saya percaya iman kita akan terbangun. Nomor 1, Yesus datang memberikan kabar baik. Dan inilah Injil. Pemimpin yang mentransformasi adalah pemimpin yang memberikan kabar yang baik. Bukan malah menakut-nakutin. Hari ini saya berkata, Tuhan Yesus baik dan ini kabar baik buat saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Katakan amin. Sekalipun mungkin keadaannya kayak begini Pak. Betul, tapi berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Itu yang nomor 1. Nomor 2. Tuhan Yesus datang membebaskan yang tertawan. Alkitab ayat 19 mengatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ayat 19. Tuhan datang membebaskan kita. Bahasa firman Allah yang hidup
Terjemahannya bagus sekali ya, dipakai kata ini nih. Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan yang hancur hatinya. Dan memaklumkan bahwa yang tertawan akan dibebaskan. Wow, ini janji Tuhan Bapak Ibu. Dia pemimpin yang bukan sekedar hoax, kasih hoax, dia nggak bakal kasih itu. Tapi dia kasih kabar yang baik. Kedua, dia bukan kasih harapan saja, tapi dia lakukan sesuatu. Apa itu? Dia sembuhkan hati saudara yang hancur. Dia maklumkan, dia proklamasikan, dia deklarasikan bahwa setiap tawanan akan dibebaskan. Itu berarti kita ada harapan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Bisnis saudara ada harapan. Hidup saudara ada harapan. Pernikahan saudara ada harapan. Anak kita yang sekolah, yang mau kuliah. Teman-teman nih saudara-saudara yang hari ini mungkin tahun ini. Aduh gimana Pak saya lulus cari sekolah begini-begini. Saya berdoa. Tuhan memberikan harapan buat kita semuanya. Karena Alkitab berkata ia akan mendeklar, memaklumkan bahwa yang tertawan akan dibebaskan. Ini yang nomor 2. Saya tidak tahu saudara sedang dibelenggu apa hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang memenjarakan saudara hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang membuat saudara tertawan hari ini. Mungkin ketakutan, kecemasan. Hari-hari ini saja kadang-kadang sugesti kita sangat naik ya. Pulang dari pasar atau pulang dari keluar rumah sebentar saja. Pulang itu langsung rasanya pengen cuci tangan, pengen mandi dan segala macam. Kapan hari saya batuk-batuk dan pilek ini kan belum sembuh. Sugesti Bapak Ibu, waduh ini jangan-jangan dan ini dan ini. Tapi dalam nama Yesus saya percaya bahwa kita semua di dalam Tuhan sehat semuanya. Amin ya, amin, doa saya juga sama tuh. Jangan sampai ketakutan membelenggu kita. Jangan sampai kecemasan menawan kita Bapak Ibu. Jangan sampai masa lalu mendakwa kita. Kesalahan masa lalu menggerogoti kita. Saya mau katakan begini, ini minggu yang baru. Minggu pertama di bulan yang baru. Dan bulan ini kita merayakan kematian dan kebangkitannya Tuhan. Saya menyatakan begini, saya mendeklarasikan demi nama Yesus. Kita disembuhkan dan kita dibebaskan dari semua tawanan-tawanan. Katakan amin, amin, luar biasa. Saya sangat berdoa. Dan itulah Yesus yang akan membebaskan. Ya, ini pemimpin yang mentransformasi. Kalau kita pemimpin, berarti kita punya anak-anak rohani, kita membantu anak-anak rohani terlepas dari dosa. Terlepas dari semua ikatan-ikatan. Apa yang membenjarakan mereka. Kita pemimpin-pemimpin yang hadir bagi mereka seperti Yesus. Nah harapan saya sebagai gembala bukan saja Yesus yang mentransformasi. Tapi tugas mentransformasi kota itu ada pada saya dan saudara. Dan ini waktunya. Kita hadir, gereja hadir untuk mewartakan kabar baik bagi banyak orang. Hentikan hoax, berikan kabar yang baik. Kirim WA, kirim status di Instagram atau apapun di Facebook. Kabar yang baik Bapak Ibu. Seperti yang Tuhan lakukan. Dan yang kedua, mulai belajar, membantu, membebaskan orang-orang yang tertawan hari ini. Mereka yang kesulitan, kesusahan, apa yang saya bisa tolong. Apa yang saya bisa bantu? Coba tawarkan. Apa yang kita bisa bantu? Kita bantu. Itu yang dilakukan Yesus, ya. Dan yang ketiga, Yesus datang membuka mata kita untuk melihat hidup dan masa depan. Saya ulangi. Yesus datang membuka mata kita yang buta untuk melihat masa depan kita. Dalam Lukas 4 ayat 19b dikatakan, Yesus membuat penglihatan bagi orang-orang buta. Saya suka terjemahan di bahasa yang lain, dikatakan begini. Recovery, dia akan memulihkan penglihatan orang yang buta. Dia akan pulihkan mata kita ini. Nah, saya perlu sampaikan ini penting sekali Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kita harusnya mengerti dan melihat apa rencana Tuhan atas virus corona yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita buta, kita tidak ngerti, maka semuanya akan hilang dan kita akan tidak mengerti kehendak Tuhan dan kita tidak tahu kita mau kemana. Nah hari ini saya mau sampaikan begini,
mari kita mengerti akan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan munculkan virus ini? Apa rencana Tuhan di dalamnya? Nah, begitu kita melihat itu, walaupun mata kita melek, tapi kan tidak semua melek. Kadang-kadang melek, tapi ini buta loh Bapak Ibu. Tidak ngerti nih, kenapa kok terjadi. Tapi Tuhan mau agar kita ini melek, hati kita juga melek, roh kita melek. Dan kita berkata, Tuhan itu punya rencana ini. Nah, saya berdoa agar saudara mengalami akan hal itu. Kenapa kok Tuhan izinkan itu terjadi? Oh, ternyata ini Tuhan punya rencana ini. Kemarin waktu siaran streaming, ada satu yang WA kemudian kesaksian. Sebelum virus ini begitu hebat melanda di bumi dan negara-negara, beberapa waktu yang lalu dia sudah tutup 2 warungnya. 2 warungnya ditutup begitu. Dan begitu warung ditutup, dia cuma tinggal punya 1 sumber aja, sumber penghasilan, 1 warung begitu. Dan begitu jalan 1 warung, kemudian muncullah kasus virus ini. Begitu muncul kasus virus ini, baru mereka ngerti. Tuhan itu punya rencana. Coba kalau di tengah-tengah terjadi situasi seperti ini, dia punya 3 warung dengan banyak begitu karyawan, maka dia akan keluarkan gaji yang cukup banyak di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk menggaji karyawan di hari-hari ini. Mau dipecat, mau dikeluarkan di PHK juga gimana ya, perasaan kemanusiaan kan kita nggak tega. Baru istrinya kemarin waktu siaran dia ngomong gini, iya kok baru ngeklik saya baru sadar. Suaminya Isa melek Bapak Ibu, Isa melek terhadap apa yang terjadi. Nah, saya berharap saudara juga dalam perjalanan hidup ini hati kita melek gitu ya. Oh, Tuhan pengen ini. Oh, Tuhan pengen saya lakukan ini. Ya. Nah, ini yang kata-kata yang saya mau share. Ya, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Ya, bisa dimunculkan? Ya, saya ulangi. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Yang artinya jika itu tidak menantang Anda, maka itu pun tidak akan bisa mengubah Anda. Saya ulangi. Sesuatu yang tidak menantang, biasanya sesuatu itu tidak bisa mengubah kita. Katakan yes. Kita itu butuh tantangan untuk mengubah diri kita. Tanpa tantangan, kita akan tetap malas. Coba kalau nggak ada COVID-19 ini. Coba kalau nggak ada virus corona ini. Kita masih santai-santai. Gereja juga nggak mikir kayak begini. Media juga nggak pernah memikirkan untuk upkan levelnya terus segala macam. Tapi begitu ini terjadi, tiba-tiba tantangan ini bisa mengubah semua. Mengubah gaya hidup kita, mengubah cara kita hidup bersih, mengubah cara kita berkeluarga, mengubah pelayanan kita, mengubah bisnis kita, apa saja. So artinya kita butuh tantangan Bapak Ibu, kita butuh masalah. Tapi artinya begini, ini yang saya mau share. Apa yang terjadi di hari-hari ini, akhirnya sebetulnya bukan kemenangan yang kita raih. Akhirnya adalah perubahan hidup, itu yang perlu kita raih. Saya ulangi, ini penting ya. Apa yang terjadi dengan hari ini tujuannya bukan untuk kita selesaikan virus ini. Kita menang, lalu ada kembang api, wah kita rayakan di mal-mal, lalu kita jalan-jalan, makan dan fellowship. Oke, tapi bukan itu tujuan intinya. Tujuan intinya adalah kita bisa berubah dari hidup kita 14 hari atau beberapa hari yang ditambah ini, ada hidup pola yang baru, lifestyle yang baru, habit yang baru. Itu yang Tuhan mau. Yang mengerti katakan amin. Nangkap ya? Jadi tujuannya bukan meraih kemenangan, tapi bagaimana perubahan dari semua yang terjadi ini. Kedewasaan, perhatian, kasih mesra, dan hubungan kita satu dengan yang lain. Jadi masalah tujuannya bukan untuk kemenangan. Tapi masalah tujuannya untuk change. Merubah paradigma, mengubah mindset, mengubah sebuah tatanan. Sehingga kita boleh lebih maju dan lebih baik tentunya.
Kalau hanya kemenangan aja selesai. Tidak perlu proses. Kenapa Tuhan suka proses? Karena di dalam proses dia bisa mengubah kita. Dalam proses dia bisa mendewasakan kita. Dalam proses kita bisa naik dan kita bisa lebih maju dan tampil lebih daripada yang sebelumnya. Itu yang nomor 3. Yesus datang membuka mata. Saya berdoa mata saudara terbuka pada hari ini. Dan melihat masalah. Ini untuk mengubah aku lebih mengasihi saudara-saudara. Ini mengubah aku untuk saya boleh mengasihi, memanage keuangan dan bla 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 dan bla bla. Saya berdoa untuk hal itu. Terakhir yang nomor 4. Yesus datang untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Nomor 4. Di ayat yang 19c dikatakan, ia datang untuk membebaskan orang-orang tertindas. Ia membebaskan orang-orang yang tertindas. Dalam bahasa Message Bible dikatakan, ia datang untuk membebaskan orang-orang yang terbebani dan dipukuli sampai babak belur. Wow. Terjemahannya bagus banget ya kalau dalam terjemahan yang lain ya. Ia membebaskan kita dari yang terbebani, yang dipukuli sampai babak belur. Saya tidak tahu saudara mungkin hari ini mengalami akan hal itu. Bukan sekedar gelap saja, bukan sekedar masalah saja. Tapi kita tuh udah babak belur semua. Ekonomi babak belur, bisnis babak belur, keluarga, pelayanan. Tidak tahu kita ini mau kemana nih nantinya begitu. Tapi saya mau katakan Yesus datang untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Justru keadaan yang paling parah lah. Keadaan itulah yang Tuhan mau berikan yang lebih dan lebih lagi. Kalau hanya sekedar sakit pusing aja nggak perlu apapun. Kasih makan obat selesai. Tapi kalau ada cancer, ada benjolan, ada dan lain sebagainya sampai pendarahan. Sampai dokter udah ngomong koma. Justru seperti itulah Tuhan akan berkarya bagi kita semuanya. Masa sulit ini bukan karena Yesus gagal menjaga kita. Tetapi kita benar-benar diuji apakah Yesus tetap menjadi Tuhan. Pemimpin yang mentransform hidup saudara. Pemimpin yang mengubah saudara. Pemimpin yang membawa saudara kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Saya berharap dan berdoa ini sungguh-sungguh 4 poin ini menajamkan dan membekali kita hari ini. Kabar baik buat saudara adalah Yesus adalah pribadi yang memberikan bukan kabar yang putus asa. Kabar baik buat saudara. Yang kedua, Yesus datang membebaskan saudara yang sedang tertawan hari ini. Saya tidak tahu saudara sedang tertawan apa. Tapi saya sungguh-sungguh berdoa firman Tuhan pada hari ini agar saudara dibebaskan dari semuanya. Dan yang ketiga, Tuhan ingin membuka mata hati kita. Tuhan ingin membuka mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat. Ini rencana Tuhan. Ini toh maksudnya Tuhan. Ini toh yang Tuhan mau. Dan begitu kita menemukan. Satu pengalaman. Itulah. Saya berdoa sudah mengalami pengalaman. Sama Tuhan pagi, siang maupun malam hari ini ya. Coba katakan 1, 2, 3. Itu tuh. Ini yang Tuhan mau ternyata. Saya bodoh banget. Kenapa saya gak kepikir dulu-dulu ya. Ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih dari rencana saya. Dan yang terakhir saya berdoa, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kita semuanya. Selamat memasuki bulan yang baru di bulan April. Dan percayalah Tuhan menjadi pemimpin yang mentransformasi kehidupan kita semuanya. Tutup Alkitab saudara dan kita angkat dalam doa bersama-sama ya. Saya mau mendoakan Bapak Ibu yang ada di rumah. Saudara yang ada di jalan, saudara sedang berbaring sakit dan dimanapun saudara berada. Percaya bahwa darah anak domba Allah ditebus, darah domba Allah sangat kuat buat kita hari ini. Dan nama Yesus, nama yang indah. Nama Yesus,
Nama yang begitu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi namanya. Dia pemimpin yang hebat. Dia pemimpin yang luar biasa. Panggil namanya. Panggil namanya pagi ini atau siang, sore. Saudara ada dimanapun saudara, waktu kapanpun, panggil namanya. Katakan, Yesus, aku membutuhkanmu hari ini. Dan dia akan memberikan kabar baik bagimu. Dia akan datang dan membebaskanmu. Tiba-tiba kau akan terbuka matamu. Dan berkata, aha, ini Tuhan. Ini yang kau mau. Yes Lord, yes. Shekana kataka kaya makata. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdian kami, pengabdianku hanya padamu. Yesus, 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 Yesus. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdian kami, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah. Amin. Yesus, panggil namanya. Yesus, Yesus, panggil namanya. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdian kami hanya bagimu Tuhan. Yesus, Yesus, Bapak Ibu yang di rumah, jemaat saja menyanyi bersama-sama. Panggil namanya. Panggil namanya. Dia sedang datang di rumahmu, di pernikahanmu. Kau yang di rumah, boleh ndak angkat tangan bersama-sama? Angkat tanganmu, katakan, Yesus, 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 ku berseru. Panggil namanya. Aku anakmu, Bapa. Aku anak yang dicintai. Kasih Tuhan. Yesus. Kalau Bapak Ibu mendengarkan kabar-kabar yang tidak baik hari ini, Yesus bawa kabar baik bagimu. Yesus mau membebaskan segala tawanan-tawanan yang membelenggu. Mungkin kau takut, khawatir hari ini. Tidak tahu nanti bagaimana, percaya. Udah percaya saja. Yakin bersama dengan Tuhan. Kita lewati proses. Tuhan akan membawa pada rencana, bahkan saudara bisa melek dan melihat, aha, ini rencana Tuhan yang terbaik bagiku. Dan izinkan Tuhan menyembuhkan bagian-bagianmu yang sakit. Mari berdoa dan katakan, Tuhan, aku butuh Engkau.
Yesus sang pembebas, Yesus sang kabar baik, Yesus sang penyelamat, Yesus juru selamat kami. Engkau pemimpin yang mentransformasi keadaan bumi ini. Hanya Engkau saja yang bisa. Tuhan, tolong kami. Tolong bisnis kami. Tolong keuangan kami. Tolong pelayanan ini. Kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Makasih Tuhan. Makasih. Mari berdoa Bapak Ibu. Berdoa. Yakin bahwa kabar baik itu akan terjadi atas hidupmu. Kiramatakaramal. Syakalabakatakaral. Angkat suaramu dan katakan bersama. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Panggil namanya, panggil namanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah nama-Mu, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama. Sekali lagi. Angkat suaramu, angkat tanganmu dan hatimu, katakan bersama. Kami panggil nama Yesus, sang transformator, pemimpin yang mengubah kami, pemimpin yang menjawab kami, pemimpin yang membebaskan kami. Nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu hebat, nama-Mu luar biasa, nama-Mu dahsyat, nama yang membebaskan, nama yang melepaskan, nama yang menyembuhkan. Kabar baik akan terjadi atas hidup kami. Kabar baik akan terjadi atas bisnis kami. Kabar baik terjadi dalam rumah tangga kami, pernikahan kami. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, nama-Mu akan datang dan terus tinggal di dalam hati kami. Kami tidak seorang diri menjalani hidup ini, tapi nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang hebat, nama yang kami kenal. Tidak ada di bawah kolong langit nama yang lebih hebat. Nama itu memberikan kabar yang baik, mengubah duka cita, mengubah yang tak berpengharapan menjadi punya harapan di dalam Engkau. Buka mata kami agar kami melihat rencana Tuhan yang hebat. Dan kami punya pengalaman bersama dengan-Mu Tuhan. Kami melihat hidup kami berbeda karena kami tahu semuanya akan berujung kepada kenaikan kelas yang luar biasa. Diberkati teman-teman kami yang tidak bisa kumpul menjadi satu, tapi kami ibadah di rumah-rumah. Tapi kami percaya Engkau ada di rumah kami. Engkau ada di rumah kami. Kami merasakan Tuhan yang hebat di rumah kami. Terima kasih. Kami serahkan semua. Dan kami melepaskan berkat. Turun atas keluarga kami. Turun atas bisnis kami. Pelayanan kami. Sekolah anak kami. Dagangan kami. Kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan. Lawatan Tuhan. Pintu yang terbuka. Kami memperkatakan kabar-kabar baik buat hidup kami mengalami perubahan.
Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu dan datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Diberkati minggu ini, hari-hari kami. Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan, sehingga selepas minggu ini kami boleh makin kuat, makin sehat, makin dipromosikan Tuhan dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. God bless you.